Ada dua perkara utama kenapa zina menyebar. Kita bicara ruang lingkup negara kita saja, Indonesia. Yang pertama, karena banyaknya masyarakat muslim Indonesia belum paham kalau pernikahan itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Sekali lagi, pernikahan tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya jadi sarjana dulu, punya perusahaan dulu, punya rumah sendiri dulu, punya mobil dulu. Itu nggak ada hubungannya sama syariat. Tidak ada hubungannya nikah sama prestasi dunia. Loh Ustaz, saya laki-laki, kalau saya mau nikah saya nggak punya penghasilan, saya tidak punya kerja, pengangguran, saya mau beli makan apa istri saya? Nabi SAW menjamin dalam sebuah hadis, 3 golongan pasti Allah kasih rezeki, pasti dikasih rezeki, kata Nabi. Yang pertama, mujahid yang berperang di jalan Allah, pasti dikasih rezeki. Orang jihad tidak ada kerjaannya, tidak ada, cuma tiap hari perang. Tapi subhanallah nggak pernah habis peluru yang dipakai, nggak makan, nggak ada mujahid mati kelaparan, nggak pernah ada sejarah mujahid mati kelaparan. Yang kedua, mukatib. Mukatib itu adalah hamba sahaya yang berkata kepada tuannya, saya mau bebas dari keterbudakan, boleh nggak? Kata tuannya, baik. Apa syaratnya, kata si budak? Lalu kata tuannya, kau bayar kepada saya 1 juta. Kata budak, boleh nggak saya cicil 100 ribu sampai 10 bulan, setiap bulan 100 ribu, supaya 10 bulan saya bebas dari keterbudakan. Kata tuannya, boleh. Misalnya, sepakatlah antara tuan sama budaknya ini. Dalam Islam ada hukum keterbudakan, didapat dari 2 sumber. Dari peperangan jihad, kalau terjadi perang antara muslimin sama orang kafir dan menang, maka semua personil yang ada di pasukan kafir menjadi budak muslimin. Dan hukumnya mereka dianjurkan untuk dibebasin, dididik, diajak masuk Islam, diberikan makan, pakaian. Nabi SAW dipesan untuk berbuat baik sama mereka. Dan budak ini bisa diperjualbelikan, bisa dijadikan sebagai alat untuk membersihkan kesalahan kita, namanya kafarah. Orang kalau berhubungan badan biologis siang hari Ramadan, maka hukumannya adalah membebaskan budak. Kalau tidak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak punya maka memberikan makan 60 orang miskin. Ada bebasan budak. Orang sumpah salah, palsu. Dia mengatakan saya bersumpah atas nama Allah, ternyata salah. Apa yang terjadi? Dia harus bayar dendanya, bebasin budak, berpuasa 3 hari berturut-turut, atau dia memberi makan 10 orang miskin. Jadi budak bisa dijadikan sebagai alat kafarah. Bisa juga menjadikan ibadah secara umum, karena dia bisa dijadikan sebagai ibadah secara umum dengan cara bebasin budak begitu saja. Dan bebasin budak bisa langsung mengatakan saya bebaskan kamu, atau mukatabah. Bagaimana caranya supaya budak tersebut menyicil pembayaran kepada tuannya supaya dia dibebasin. Ini kalau ada budak seperti ini, Allah janji akan berikan kepadanya rezeki. Dan yang ketiga, orang yang menikah untuk menjaga kesucian kehormatannya, pasti Allah kasih rezeki. Rahasianya, kalau anda pun masih pengangguran, boleh nikah, boleh. Gak ada hubungannya sama ijazah S1, S2, S3, punya perusahaan 2 atau 3, atau nanti punya mobil, atau nanti punya ini dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya sama pernikahan dalam syariat Islam. Ini yang membuat di Indonesia banyak orang terlambat nikah gara-gara ini. Ego orang tuanya luar biasa. Nggak boleh nikah dulu, nak, tunggu kamu jadi sarjana. Orang tuanya enak, ada pasangannya, bisa pelampiasan biologis. Anaknya, ada sempat mahasiswa tulis SMS kepada saya, Ustaz, saya betul-betul sudah ikut pengajian dan paham sunnah, saya ketakutan fitnah. Di kampus saya fitnah, semua perempuan, banyak mayoritas tidak tutup aurat. Saya mau berhenti, orang tua saya kesian sudah terlanjur biayai. Saya mau minta nikah, orang tua saya kasih syarat harus jadi sarjana dulu, sementara masih baru tingkat 1 kuliah. Sabar 3-4 tahun, orang tuanya enak benar, bisa ada tempat pelampiasannya. Anaknya, kenapa harus ego begini? Karena pemahamannya harus ijazah dulu, harus prestasi dulu. Gak ada hubungannya ini. Nabi SAW mengingatkan, wa ankihul aqfa'a minkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau teman-teman laki-laki masih pengangguran atau penghasilannya 1 bulan masih 500 ribu, 1 juta, masih dianggap kurang, nikah dengan perempuan yang bisa mengelola uang sebanyak itu. Jangan nikah sama perempuan kosmetikanya 2 juta, nggak bisa, habis untuk kosmetika saja. Cari perempuan yang kosmetika pakai bedak 15 ribu, 20 ribu, aman.
1 juta bisa dipakai. Dan itu pesan Nabi, nikah dengan orang yang sepadan. Memang begitu. Orang yang setara pendidikannya, orang yang setara secara fisik, orang yang punya setara secara bahasa dan tradisi, itu masuk dalam sepadan. Tapi di sini, kalau masih laki-laki cuma mampu beli nasi padang sebungkus sehari, ya makanlah berdua. Tapi tidak harus tunda pernikahan gara-gara itu.